Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dulu ya, satu ya. Itoh super. Oh. Ternyata kayak begini. Nah, Mas Andri, habisin. Siap. Oh. Kita lihat dalamnya. Itoh super. Coba itu lihat Mas Andri, 3 bungkus. 3 bungkus. Nah. Coba kita lihat ini pohon ini separuh ya. Ini sudah kita panen. Kemarin berbuah hanya separuh saja, sementara yang kesini ini tidak ada buah sama sekali dan ini masih cukup lebat daunnya. Nah, untuk mengatasi cara pohon yang seperti ini agar dia bisa bermunculan untuk seminya secara bersamaan, maka kita harus lakukan sekalian. Yang kemarin tidak ada buah ini kita pangkas bareng. Kalau tidak, maka yang akan terjadi di sini ini nanti selalu saja sepanjang masa ya ada yang bunga, ada yang tidak, dan tidak bisa kompak. Maka sebelah ini yang masih kemarin tidak ada buah ini kita harus lakukan pemangkasan. Ini adalah cara mengatasi agar ada semi yang serempak, besok dibuahkan bisa ngebios atau buah total. Kita perhatikan pohon ini tempang, artinya separuh pendek, separuh tinggi, atau separuh berbuah, separuh tidak. Nah, setelah kita potong nanti kita bisa lihat, sekaligus kita bisa memperbaiki aturan percabangan dan bentuk daripada struktur percabangan yang kita rancang. Mari kita lihat sekarang posisinya sudah saya pruning merata, sehingga tampak yang di sebelah sini tadi masih rimbun pun seperti habis dipanen. Dan sekaligus kita sudah bikin untuk penataannya seperti ini, jadi tidak lincip menjulang. Di tengah juga kita sudah mulai ada pengosongan. Dengan demikian maka biasanya akan muncul tunas secara bersamaan. Dan ingat, ketika seperti ini seharusnya segera lakukan penyiraman dengan sampai puas. Kalau kita amati, mari kita lihat di sini. Saya pangkas di sini, tetapi di sini saya masih ada 1 daun. Kemudian di sini saya pangkas, tetapi di sini masih ada daun. Sedikit-sedikit kita masih ada, karena ini musimnya musim kemarau, di mana tanah kita ini penguapannya sangat tinggi. Maka masih setiap pucuk, walaupun hanya sebagian, misalnya 3 tangkai, hanya ada 1 pengunci daun seperti ini. Ini adalah untuk menjaga agar sesaat kehidupan itu tetap terjaga, sehingga sambil menunggu semi yang baru, nah, kita lakukan seperti ini. Misalnya ini saat gini saja saya hanya menyisakan beberapa daun di sini. Lah, ingat, ketika di sini nanti bermunculan semi, ini yang tua-tua ini kita buang. Jadi seperti ini. Nah, ini yang tua ini besok ketika udah muncul semi ini kita buang. Jadi, tetapi begini, tidak boleh Anda memangkas, memberi kunci daun di atas ini sebagai penjaga ya. Ini tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu banyak maka mereka nyaman, sudahlah kita tidak usah bertumbuh. Kemudian kita lanjutin aja dari yang sudah ada misalnya. Misalnya contohnya ini. Segini kita pangkas semua, ini masih ada daun pengunci, di sana juga masih ada, di sini ada. Tetapi segini ini menurut saya terlalu banyak, maka ini harus dibuang. Nah, cukup sedikit saja, sehingga ini hanya mengunci, hanya menutupi bagaimana ini tetap kehidupan terjaga dengan baik.
tetapi tidak akan mengganggu. Di sini nanti tunas-tunas muncul. Kalau di sini terlalu banyak, maka tunas dia malu untuk muncul di sini. Itu ya, males dia. Ya sudah, ngelanjutin ini saja gitu. Keputusannya begitu. Ini merupakan satu teknik di mana banyak teman-teman kita yang pada bertanya, Pak, saya selalu punya ada daun tua, daun muda tidak bisa serempak. Nah, untuk bisa serempak maka cara ngatasinya ketika setelah panen ya kita lakukan pangkas atau pruning secara total bersamaan. Kalau musim penghujan kita akan lakukan ya itu pangkasnya total tanpa daun sedikit pun. Tetapi kalau musimnya kemarau kita kadang takut karena penyiraman itu sebagus-bagus penyiraman kan juga bagus kalau penghujan gitu ya. Maka kita tetap ada sisa-sisa daun walaupun sedikit untuk menjaga ya agar dia tetap dalam kondisi tidak ada pengeringan-pengeringan yang akan muncul. Nah, seperti ini ngebios itu artinya total ya, tidak ada ranting yang ketinggalan. Kalau toh dia bunga semua secara kompak bareng dan di sini tidak saling mengganggu. Artinya apa ya, kalau ada yang tumbuh, ada yang bunga, ada yang tidak, pastinya tanaman itu juga berebut. Sebagian nutrisi akan dibawa ke bunga, sebagian akan dibawa ke pertumbuhan. Lah itu maksud saya itu. Ini dulu tanaman ini juga miring, arahnya miring ke sana sampai panjang gitu. Kemudian karena buahnya memang hanya separuh seperti tadi, dan ini ketika kita pangkas secara total maka sekarang sudah seperti ini, dan ini segera akan kita booster. Kita tinggal menunggu daun tua. Buatlah lengkeng kita itu cantik gitu ya. Saya pernah ngomong sama teman-teman bahwa lengkeng itu ada yang cantik, ada yang feminim gitu ya. Tapi ada yang menurut saya itu ibarat dia itu tomboy gitu ya. Wah ya susah itu. Acak-acakan nggak pernah bener. Maksudnya ininya, pohonnya jadi semrawut gitu. Nah kalau begini enak. Ya ketika bunga pun misalnya seperti ini. Ini bunganya bisa dempok. Ingat bahwa kalau pengaruhnya daripada pangkas secara total itu nanti akan mendapatkan tidak ada keputusan yang nyeleweng atau selewah gitu ya, sehingga bunganya nempok. Tetapi kalau ada yang bunga, ada yang tidak, ada yang mupus, ada yang tidak berbarengan, itu biasanya bunganya nyacing dan itu susah. Artinya awal daripada kita tidak optimal.